Sebelum cerita ini dimulai, izinkan aku bertanya. Pernahkah kau mencintai seseorang begitu dalam, hingga kau rela menanggalkan segalanya, harga diri, kenyamanan, bahkan identitasmu sendiri, demi menjaga kebahagiaan orang itu? Itulah yang dilakukan Diana. Seorang wanita lembut, yang pernah percaya bahwa cinta mampu menaklukkan segalanya. Namun ia tidak pernah tahu bahwa cinta yang ia peluk erat selama ini akan berubah menjadi pisau paling tajam yang menusuknya dari belakang. Hari itu, langit sore Jakarta berwarna oranye lembut. Di ruang tamu yang sunyi, Diana duduk sendiri, menelusuri halaman album foto pernikahannya dengan ujung jari. Sampulnya dari bludru putih gading terasa sejuk di bawah sentuhannya. Kontras dengan hangatnya kenangan yang berusaha ia hidupkan kembali. Di sana, di antara lembaran foto yang sudah mulai menguning, terpampang potret dirinya setahun yang lalu, mengenakan kebaya pengantin, tersenyum bahagia di sisi pria yang ia pikir akan menjadi rumahnya selamanya, Bayu. Senyum Bayu, senyum yang dulu mampu meruntuhkan seluruh pertahanannya, kini hanya meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan waktu. Diana menatap foto itu lama, seperti ingin berbicara dengan versi dirinya yang dulu. Wanita naif yang percaya bahwa cinta cukup untuk membuat segalanya sempurna. Namun, seandainya waktu bisa berbisik, mungkin ia akan memperingatkan Diana bahwa di balik tawa keluarga besar, di balik senyum yang tampak hangat, tersembunyi badai yang perlahan menunggu untuk menghancurkan segalanya. Dan badai itu dimulai dari satu nama, Ibu Lastri, sang mertua. Wanita yang tidak pernah menginginkan Diana hadir di dalam hidup mereka. Jari-jarinya berhenti di sebuah foto keluarga. Di sana, Bayu berdiri dengan bangga merangkul pundaknya. Dan di samping mereka, berdiri seorang wanita dengan tatapan dingin. Ibu Lastri, ibu mertua yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Dalam foto itu, bibir Ibu Lastri memang sedikit tersenyum, namun matanya menatap lurus ke arah kamera dengan pandangan menusuk, seolah berkata, "Kau bukan bagian dari kami." Tangannya kaku di samping tubuh, enggan merangkul menantu yang bahkan telah sah menjadi istri anaknya. Diana tahu sejak awal dirinya tidak disukai. Ia tidak punya garis keturunan bangsawan, tidak pula gelar yang bisa dibanggakan. Baginya, cinta sudah cukup. Ia pikir dengan ketulusan dan kesabaran, dinding es di hati Ibu Lastri lambat laun akan mencair. Namun setahun berlalu, dan yang mencair bukanlah kebencian itu, melainkan harapannya sendiri. Diana menjadi seperti bayangan, selalu berusaha hadir, tapi tak pernah dianggap ada. Setiap kali keluarga besar berkumpul, setiap kali pujian untuk Bayu terlontar, selalu ada duri halus yang ditujukan untuknya. Bayu itu memang pekerja keras. Untung dia tidak terbebani dengan urusan rumah tangga yang, "Ya, tidak penting," ujar Ibu Lastri dengan senyum tipis di tengah makan malam keluarga. Diana hanya menunduk, meletakkan piring udang goreng, mentega di meja tanpa berkata apapun. Ia menahan napas, menelan sakitnya dalam diam. Bayu hanya tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Ah, ibu ini suka bercanda," katanya ringan. Tapi bagi Diana, itu bukan candaan. Itu adalah penghinaan yang disamarkan dengan tawa. Ia selalu berusaha menjadi menantu yang baik, mengirim makanan kesukaan sang ibu, menanyakan kabar lewat telepon, bahkan diam-diam mentransfer uang bulanan dengan nama Bayu agar tidak menyinggung harga diri suaminya. Ia lakukan semuanya, bukan untuk dirinya, tapi demi Bayu. Namun yang tidak ia tahu, semakin ia berkorban, semakin dunia memperlakukannya seperti tidak berharga. Malam itu, setelah menutup album foto, Diana duduk diam di ruang tamu. Sunyi, hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Ia menatap kosong ke arah jendela, sementara matahari senja perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Cintanya pada Bayu masih ada, membara. Tapi cinta itu kini terasa seperti api yang membakar dirinya sendiri. Dan tepat ketika air matanya hampir jatuh, suara pintu depan terbuka. Bayu pulang. Dengan langkah ringan, senyum lebar, dan aroma parfum mahal yang memenuhi ruangan. "Sayang,
Aku punya kabar bagus, bisiknya di telinga Diana. Ia memeluknya dari belakang, seperti dulu, hangat, lembut, namun kini terasa asing. Diana membalikan badan, menatap wajah suaminya yang penuh semangat. "Kabar apa, Mas?" tanyanya lembut, mencoba ikut merasakan antusiasme Bayu. Bayu tersenyum lebar, matanya berbinar. "Aku masuk nominasi untuk promosi jabatan jadi General Manager. Dan salah satu penentunya adalah Tante Rina. Kau tahu, dia punya pengaruh besar di Dewan Direksi." Diana ikut tersenyum, menahan perasaan getir di dadanya. "Selamat, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa." Ia sungguh bahagia melihat Bayu bersemangat. Namun di balik senyum itu, hatinya berdesir dengan rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Hotel tempat Bayu bekerja adalah milik keluarganya sendiri. Ia bisa saja memastikan promosi itu dengan satu panggilan telepon, tapi ia memilih diam. Baginya, cinta sejati adalah saat seseorang berjuang dengan kakinya sendiri. Bayu kemudian melepaskan pelukannya, menggenggam bahu Diana. Minggu ini, Tante Rina akan mengadakan arisan besar di rumahnya. Seluruh keluarga besar datang. Ini kesempatan emas bagiku untuk menunjukkan citra yang baik. Kita harus hadir. Hati Diana berdegup keras. Ia tahu arti dari acara keluarga besar dan siapa yang pasti akan ada di sana. "Tentu, Mas. Kita akan datang," jawabnya pelan, mencoba terdengar tenang. Bayu tersenyum puas, tidak menyadari badai kecil yang mulai tumbuh di hati istrinya. "Bagus, aku mandi dulu ya," katanya sambil menuju kamar. "Oh iya," lanjutnya ringan. "Ibu juga akan ada di sana." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadanya. Senyum yang tadi ia paksakan perlahan runtuh. Begitu pintu kamar tertutup, Diana kembali terduduk di sofa. Matanya menatap kosong ke album pernikahan di atas meja, yang kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Hari acara pun tiba. Sejak pagi, perasaan tidak enak sudah menggelayuti dirinya. Perutnya terasa melilit, bukan karena sakit, tapi karena cemas. Ia berdiri di depan lemari besar di kamarnya. Lemari tanam yang berisi dua dunia. Satu sisi penuh dengan gaun rancangan desainer ternama, tas kulit mewah, dan sepatu berhak merah mahal. Sisi lain berisi pakaian sederhana yang ia kenakan agar terlihat seperti istri manajer hotel biasa. Itulah rahasianya. Selama setahun menikah, ia hidup di antara dua dunia. Wanita sederhana di mata suaminya, tapi pewaris kekayaan besar yang memilih bersembunyi di balik kesederhanaan. Tangannya terulur, memilih sebuah gaun biru pastel. Sederhana, lembut, dan berkelas tanpa berlebihan. "Ini sudah cukup," bisiknya pada diri sendiri. Ia mengenakan riasan tipis, natural, dan membiarkan rambutnya tergerai lembut. Saat ia menatap bayangan dirinya di cermin, ada keanggunan yang tenang. Namun begitu Bayu masuk ke kamar, raut wajahnya langsung berubah. "Kamu akan pakai baju itu?" tanyanya. Nada suaranya ragu. "Iya, kenapa? Tidak cocok?" jawab Diana lembut. Bayu menarik napas panjang. "Ini acara keluarga besar. Sayang, semua sepupuku, istri mereka. Mereka semua akan tampil maksimal. Gaunmu terlalu sederhana. Ini soal citra, bukan kenyamanan. Mereka akan menilai aku dari penampilanmu." Diana menunduk. Kalung berlian yang diminta Bayu untuk ia kenakan kini terasa seperti belenggu. Lebih menyakitkan karena ia tahu kalung itu sebenarnya ia beli sendiri. Tapi demi kedamaian ia menuruti. "Baik, Mas." Dalam hati ia berbisik, ini hanya kompromi kecil. Namun Diana tidak tahu, kompromi kecil itulah yang akan menjadi awal dari kehancuran besar yang menanti. Mobil mereka melaju perlahan di jalanan sore Jakarta. Diana duduk di kursi penumpang, diam, menatap keluar jendela. Radio mobil sengaja ia matikan. Ia tak ingin mendengar musik, iklan, atau suara apapun. Yang ia butuhkan hanyalah keheningan. Tapi bahkan keheningan pun terasa menyesakkan. Ponsel Bayu tiba-tiba berdering. Di layar terpampang nama yang membuat jantung Diana berdegup keras. Ibu. Bayu mengangkatnya dan menyalakan pengeras suara. "Halo, Bu. Kalian di mana? Acaranya sebentar lagi mulai. Jangan sampai terlambat. Ibu tidak mau malu." "Sudah di jalan, Bu. Sebentar lagi sampai."
Suara cempreng di seberang itu membuat udara di dalam mobil terasa menegang, namun belum cukup sampai di situ. "Bayu, menantumu itu pakai baju apa? Jangan sampai kayak waktu itu ya, bikin malu keluarga. Aku sudah bilang, suruh dia pakai baju yang pantas, jangan model kampungan. Kamu pikir kamu bisa dapat promosi kalau istrimu seperti itu?" Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Lastri terasa seperti pisau yang menoreh kulit Diana. Tangannya mengepal erat di pangkuan, kuku-kukunya menancap di telapak tangan. Ia menatap lurus ke depan. Matanya mulai basah, tapi ia menahan air matanya mati-matian. Bayu hanya menatap sekilas ke arahnya, lalu berkata pelan, "Sudahlah, Bu. Diana ada di sini, dia bisa dengar." "Bagus kalau dia dengar," balas ibunya tajam. "Biar dia sadar diri sedikit." Telepon langsung ditutup. Keheningan kembali menyelimuti mobil. Namun kali ini jauh lebih berat. Diana tak berkata apapun. Ia hanya menatap jalanan di luar. Gedung-gedung tinggi Jakarta melintas seperti bayangan hitam. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta yang dulu kuimpikan? Cinta yang membuatku melepaskan segalanya. Mobil mereka akhirnya berbelok ke sebuah kompleks perumahan mewah. Gerbang-gerbang tinggi, taman rapi, dan air mancur kecil di depan rumah-rumah besar. Bayu mematikan mesin mobil di depan rumah paling megah, rumah Tante Urina. Diana menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup cepat. Sebelum turun, Bayu menggenggam tangannya erat. "Diana, tolong, aku tahu tadi kata-kata ibu menyakitkan. Tapi tolong, pahami posisiku. Promosi ini penting sekali untuk masa depan kita. Jangan buat masalah ya." Tersenyum, sapa semua orang dengan ramah. "Anggap saja ini sandiwara demi aku." Sandiwara. Kata itu bergema di kepala Diana seperti gema yang tak mau berhenti. Ia bukan lagi seorang istri, tapi pemeran dalam drama keluarga palsu. Dan perannya adalah menjadi wanita yang selalu diam, selalu menelan sakit, selalu terlihat bahagia. Dengan hati yang berat, ia mengangguk pelan. "Baik mas, aku mengerti." Begitu ia melangkah keluar dari mobil, udara sore yang lembab langsung menyentuh kulitnya. Namun, yang membuatnya sesak bukanlah panas Jakarta, melainkan rasa takut akan apa yang akan terjadi di rumah megah itu. Suara tawa, denting gelas, dan musik lembut terdengar dari dalam taman belakang. Bayu menggenggam pinggangnya dengan erat, tersenyum lebar seolah dunia mereka sempurna. "Ingat pesanku," bisiknya dengan suara rendah. Diana hanya diam. Langkah-langkah kecilnya terasa seperti menuju medan perang. Dan di ambang pintu rumah itu, takdir sudah menunggu. Tersenyum, dengan bibir merah dan mata penuh penilaian. Tante Rina, sang tuan rumah, serta Ibu Lastri, ratu penghinaan yang siap menyerang. Tante Rina menyambut mereka di ambang pintu. Wajahnya kencang berkat perawatan mahal. Senyumnya tipis, sebuah senyum yang lebih mirip evaluasi daripada kehangatan. "Bayu, akhirnya kamu datang juga. Tante kira kamu lupa acara hari ini," katanya sambil memeluk Bayu dengan hangat. "Dan ini pasti Diana. Apa kabar sayang? Wah, sederhana sekali penampilanmu hari ini." Nada suaranya terdengar seperti pujian, tapi setiap suku kata terasa seperti jarum yang menusuk halus. Diana hanya tersenyum lembut. "Kabar baik, Tante. Terima kasih." Belum sempat ia menarik napas. Dari dalam rumah, muncul sosok yang sudah ia takuti sejak awal. Ibu Lastri. Wanita itu berkilauan dari ujung kepala hingga kaki. Kaftan merah menyala yang ia kenakan, memantulkan cahaya lampu kristal, membuatnya tampak seperti toko perhiasan berjalan. Cincin besar di setiap jari, gelang emas bertumpuk di tangan, dan senyum yang terlalu lebar untuk menjadi tulus. Dengan langkah dramatis, Ibu Lastri berjalan menghampiri mereka, melewati Diana seolah menantunya itu tidak ada, dan langsung memeluk Bayu. "Anakku sayang, akhirnya datang juga kesayangan ibu." Suara melengkingnya cukup keras untuk menarik perhatian para tamu di sekitar. Ia menciumi pipi Bayu berkali-kali sambil berkata manja, "Kamu kelihatan kurus, Nak. Apa istrimu ini tidak memberi makan yang benar di rumah?" Diana membeku di tempatnya.
Beberapa tamu menatap ke arahnya. Ada yang berbisik pelan sambil menutup mulut dengan kipas. Bayu hanya tertawa gugup. "Ah, ibu ini bisa saja, masakan Diana enak kok." Kalimat yang terdengar seperti pembelaan, tapi sejatinya hanyalah penghindaran, penyangkalan lembut yang membuat luka terasa semakin dalam. Setelah puas memeluk anaknya, Ibu Lastri akhirnya menoleh ke arah Diana. Tatapannya turun dari ujung rambut ke ujung kaki, dengan sorot mata yang dingin dan menghina. Ia menghela napas panjang lalu mencibir. "Diana, Diana, aku sampai pusing melihatmu. Kamu itu istri manajer hotel bintang 5, tapi kenapa penampilanmu begini? Lihat bajumu. Warnanya pucat seperti orang berkabung. Tidak punya yang lebih pantas ya? Atau uang belanja dari Bayu kurang?" Tawa kecil terdengar di sekitar mereka. Diana menegakkan bahunya, mencoba menjaga martabat yang tersisa. "Saya suka gaun ini, Bu. Saya merasa nyaman." "Nyaman?" Suara Ibu Lastri meninggi. "Hidup ini bukan soal nyaman, tapi penampilan. Bayu sedang berjuang meniti karier. Seharusnya kamu mendukung, bukan mempermalukan." Nada suaranya kini meninggi, menggema di seluruh taman. Beberapa tamu berpura-pura tidak memperhatikan, tapi mata mereka jelas menatap penuh rasa, ingin tahu. Bayu segera mencoba menengahi. "Sudah, Bu, banyak tamu. Ayo ke dalam." Ia menatap Diana seolah memohon agar tidak menambah masalah. Lalu ia menuntun ibunya pergi, meninggalkan Diana berdiri sendirian di depan pintu. Di antara tawa tamu dan bisikan yang tak berhenti berputar, rasanya seperti seluruh dunia memandangnya tanpa suara, menelanjangi harga dirinya di depan mata umum. Dan di tengah hingar-bingar pesta itu, Diana merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Langit sore mulai berubah menjadi jingga keemasan ketika Diana melangkah perlahan ke taman belakang. Musik lembut mengalun, denting gelas, dan tawa tamu berpadu menjadi satu simfoni yang memabukkan. Namun bagi Diana, setiap tawa terdengar seperti ejekan. Ia mengambil segelas jus jeruk dan mencari sudut yang sepi. Ia hanya ingin berdiri diam, menunggu waktu berlalu, berharap acara itu cepat selesai. Tapi tampaknya Ibu Lastri belum puas. Dimanapun Diana berdiri, bayangan wanita itu selalu muncul. Setiap kesempatan ia gunakan untuk menancapkan racun halusnya, memastikan setiap orang tahu bahwa Diana hanyalah beban bagi anaknya. Ketika sekelompok sosialita sedang membicarakan liburan mereka ke Jepang, Ibu Lastri mendekat dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Ah, jauh. Bayu juga ingin ajak saya ke sana. Tapi apa mau dikata, sekarang tanggungannya banyak, uangnya harus dibagi-bagi." Matanya melirik ke arah Diana, cukup tajam untuk membuat maksudnya jelas. Beberapa wanita di lingkaran itu tertawa kecil sambil menutup mulut dengan tangan. Diana menggigit bibirnya, menahan amarah yang mulai bergolak. Ia menatap kolam renang besar di tengah taman. Airnya berkilau jernih di bawah lampu. Seandainya saja ia bisa menyelam dan menghilang di dalamnya, mungkin sakit di dadanya akan sedikit reda. Namun, sebelum pikirannya mengembara lebih jauh, seorang wanita muda menghampirinya. Sinta, sepupu Bayu yang terkenal cerewet dan suka pamer. "Mbak Diana sendirian aja, Mas Bayu mana?" "Lagi ngobrol sama paman-pamannya," jawab Diana singkat. "Wah, betah banget ya di rumah. Aku sih nggak bisa, makanya tetap kerja. Lumayan buat beli tas Hermes, hehe." Ia sengaja mengangkat lengannya, memamerkan tas oranye mencolok. Senyumnya manis, tapi matanya penuh sindiran. Diana masih menahan diri untuk tidak menanggapi. Namun sebelum sempat bicara, suara cempreng itu datang lagi dari belakang, Ibu Lastri. "Sinta, kamu jangan bandingkan dirimu dengan Diana. Kamu itu wanita karir yang sukses. Kalau Diana, ya beginilah, bisanya cuman habiskan uang suami." Seolah dunia berhenti berputar. Diana menatap kosong, napasnya terasa berat. Suara tawa, musik, semua lenyap. Yang terdengar hanyalah gema hinaan yang terus berputar di kepalanya. Ia menoleh mencari Bayu, dan di seberang taman, ia melihatnya. Tertawa, tersenyum lebar di tengah kerumunan, seolah semua baik-baik saja. Suaminya, lelaki yang dulu berjanji melindunginya dari dunia, kini bahkan tidak beranjak saat istrinya dihina di depan banyak orang.
Ada sesuatu di dalam diri Diana yang retak. Retakan kecil yang selama ini ia sembunyikan, kini pecah menjadi serpihan tak beraturan. Ia menatap Ibu Lastri dengan pandangan dingin. Namun, justru tatapan itulah yang membuat wanita tua itu semakin berani. Kenapa? Tidak terima saya bilang kamu cuma numpang hidup? Selain jadi istri yang tidak becus menjaga penampilan, apa keahlianmu, hah? Lulusan mana kamu? Punya prestasi apa? Ceritakan pada kami semua di sini. Semua mata kini tertuju pada Diana. Hening, angin malam terasa tajam di kulitnya. Namun Diana hanya diam. Keheningannya disalahartikan sebagai kelemahan. Ibu Lastri tersenyum puas, menoleh pada para tamu dengan nada sinis. Lihat kan, dia bahkan tak bisa menjawab. Apa yang bisa diharapkan dari perempuan kampungan seperti dia? Tawa kecil mulai terdengar di sana-sini. Kamu itu aib keluarga Diana, parasit, penumpang hidup anakku. Dan itulah momen di mana sesuatu di dalam diri Diana benar-benar pecah. Bukan hanya hati, tapi juga kesabarannya. Amarah yang selama ini ia pendam perlahan naik, menguasai seluruh tubuhnya. Ia mengepalkan tangan di sisi tubuhnya, kuku menancap di telapak tangan. Ia memandang lagi ke arah Bayu, masih berdiri, masih diam, tidak melakukan apa-apa. Cinta yang dulu memenuhi hatinya kini terasa seperti racun yang mengalir dalam darah. Semua pengorbanannya, semua kebohongannya untuk melindungi ego suaminya, semua yang ia lepaskan demi cinta, kini hanya membawanya pada penghinaan di depan mata semua orang. Dan ketika ia memutuskan untuk pergi, takdir justru memberinya tamparan terakhir. Secara harfiah, Diana berbalik. Langkahnya mantap, hatinya penuh bara. Ia tidak ingin berdiri di sana 1 detik pun lebih lama. Namun, suara lantang Ibu Lastri membelah udara. Mau kemana kamu? Tangan wanita itu terulur cepat, mencengkeram lengan atas Diana dengan kasar. Kuku panjangnya menancap ke kulit, meninggalkan goresan merah yang perih. Saya belum selesai bicara, dasar tidak punya sopan santun. Diana terkejut, bukan karena rasa sakit, melainkan karena keberanian wanita itu menyentuhnya dengan kekerasan di depan banyak orang. Ia menepis tangan Ibu Lastri dengan gerakan spontan. Lepaskan saya, desisnya pelan, tapi nadanya bergetar penuh amarah. Tatapannya tajam, dingin, dan menusuk. Sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keheningan aneh menyelimuti taman. Beberapa tamu berhenti bicara, mulai memperhatikan. Wajah Ibu Lastri memerah menahan malu. Baginya, penolakan di depan umum adalah penghinaan terbesar. Dan saat matanya menangkap pelayan yang lewat, membawa nampan berisi beberapa mangkuk bakso panas, di sanalah akal jahatnya bekerja. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, ia meraih 1 mangkuk dari nampan itu. Ini yang pantas untuk wanita tak tahu diri sepertimu, teriaknya. Sebelum siapapun sempat bereaksi. Wah, bakso panas itu disiramkan tepat ke arah Diana. Cairan panas mengepul, menempel di kulitnya, menyusup melalui kain gaun biru pastel yang tipis. Sensasi terbakar itu membuat tubuh Diana menegang seketika. Ia terisak pelan, tapi tak berteriak. Potongan mie dan daging menempel di rambut dan bahunya, mengotori gaun yang semula elegan menjadi lekat, basah, dan berbau kaldu tajam. Tapi rasa sakit di kulitnya tak seberapa dibanding luka yang membakar jiwanya. Karena di sekelilingnya, suara tawa, musik, dan obrolan, semuanya berhenti. Hening. Hening yang lebih menyakitkan dari teriakan apapun. Semua mata kini tertuju padanya. Diana berdiri di tengah taman, tubuhnya basah kuyup, rambutnya lengket oleh kuah bakso. Ia tampak seperti potret penghinaan yang hidup. Di kejauhan, Tantrina mematung di depan panggung, wajahnya pucat pasi. Beberapa tamu menutup mulut, sebagian menunduk malu. Namun ada juga yang berbisik pelan, menikmati drama yang tak mereka bayar tiketnya. Dan di antara semua wajah itu, ada Bayu, berdiri hanya 10 meter darinya, dengan tatapan kosong dan tubuh kaku. Ia tahu apa yang baru saja terjadi. Ia melihat ibunya menyiram istrinya sendiri dengan kuah panas. Untuk sesaat Diana melihat suaminya melangkah maju. Mungkin, hanya mungkin,
Kali ini ia akan membelanya. Namun, langkah itu berhenti. Bayu menatap sekeliling. Matanya bergerak cepat, menilai wajah-wajah penting di sekitarnya. Para paman, kolega Tante Rina, orang-orang yang memegang masa depan karirnya. Dan dalam hitungan detik, Diana tahu keputusan apa yang ia ambil. Bayu tidak melakukan apapun, ia memilih diam. Keheningan Bayu adalah pengkhianatan terbesar malam itu. Dan di momen itulah, Diana yang dulu, wanita lembut yang hidup demi cinta, mati. Yang tersisa hanyalah bayangan dirinya, dingin, tenang, dan berbahaya. Ia menunduk sejenak, menatap gaunnya yang basah, lalu perlahan mengangkat tangannya. Dengan gerakan lambat, ia menyentuh pipinya, mengambil sehelai mie yang menempel dan menjatuhkannya ke tanah. Tanpa air mata, tanpa teriakan, hanya keheningan. Dan di keheningan itulah lahir kekuatan baru, kemarahan yang beku. Hening di taman itu terasa panjang dan mencekam. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan angin pun seakan berhenti berhembus. Semua mata menatap Diana, menatap wanita yang baru saja dihina di depan puluhan orang. Namun mereka tidak tahu bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi Diana yang sama, bukan lagi wanita lembut yang hidup demi cinta seorang pria yang pengecut. Yang kini berdiri tegak di tengah taman adalah Diana Prameswari, seorang ratu yang baru saja bangkit dari puing-puing hatinya sendiri. Ia mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya tajam dan tenang. Tatapan yang mampu membuat siapapun yang berani menatap balik merasa kecil. Tatapan itu beralih dari Ibu Lastri yang masih terengah-engah ke Bayu, suaminya, yang berdiri membeku seperti patung tanpa nyawa. Tidak ada lagi cinta di mata itu, hanya dingin dan kejelasan mutlak. Lalu, dengan tenang, Diana merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan ponsel. Semua orang menatap bingung, beberapa berbisik pelan. Ia menatap layar sebentar, lalu menekan satu nama. Nama itu membuat napas Bayu tercekat. Pak Hartono. Nada sambung terdengar, pelan namun terasa seperti jenderang perang. 1, 2, 3 dering. Lalu, suara berat dan berwibawa terdengar dari speaker ponselnya. "Selamat sore," Diana menjawab. Suaranya tenang, nyaris tanpa emosi. "Selamat sore, Pak Hartono. Maaf mengganggu. Ini saya, Diana." Hening sejenak di seberang sana, lalu nada bicara itu berubah total. "Ibu Diana, selamat sore, Bu. Tentu saja tidak mengganggu. Kehormatan bagi saya menerima telepon dari Ibu," kata Ibu Diana membuat semua kepala di taman itu menoleh. Tante Rina menatap kaget, para tamu saling berpandangan, dan Bayu terhuyung mundur seolah baru saja ditampar keras oleh kenyataan. Suara Diana terdengar lagi, datar namun tegas. "Pak Hartono, tolong catat nama ini. Bayu Aditya, manajer operasional di Hotel Angkasa Jakarta." Wajah Bayu memucat. "Saya ingin Anda memproses pemecatannya. Efektif sekarang juga." Desahan kaget terdengar dari segala arah. Beberapa tamu menutup mulutnya, yang lain hanya terpaku. Sementara Diana melanjutkan kalimatnya tanpa jeda, dengan suara yang begitu tenang, seolah ia sedang memutuskan nasib seseorang dalam rapat direksi. Alasannya, pelanggaran berat terhadap kode etik dan profesionalisme. Pastikan semua akses miliknya dicabut, termasuk kartu identitas perusahaan dan akun internal. Jika perlu, kawal dia keluar dari properti hotel. "Baik, Ibu Diana," jawab suara di seberang penuh kepatuhan. "Perintah akan segera dilaksanakan." "Terima kasih, Pak Hartono. Itu saja." Diana menutup telepon. Dan keheningan yang menyusul setelahnya lebih berat dari sebelumnya. Bayu berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya kosong. Suara hatinya seperti berteriak, tapi mulutnya tidak mampu mengeluarkan satu kata pun. Ia mendekati Diana, tangannya gemetar. "Apa yang sudah kamu lakukan? Siapa kamu sebenarnya?" Diana menatapnya datar, tanpa emosi. "Kau ingin tahu siapa aku?" katanya pelan. Tapi setiap kata terdengar seperti palu yang menghantam. "Aku adalah orang yang membayar gajimu. Aku pemilik Angkasa Group, hotel tempat kau bekerja. Aku, Diana Prameswari, adalah perempuan kampungan yang baru saja kau biarkan ibumu siram
dengan kuah bakso di depan semua orang. Taman itu membisu. Tante Rina tertegun, sebagian tamu menunduk malu. Sementara Ibu Lastri, yang tadi berdiri angkuh, kini mulai gemetar. Bayu terpaku, mencoba menolak kenyataan yang baru saja menampar keras wajahnya. Setiap potongan puzzle yang dulu tak masuk akal, kini tersusun jelas. Uang yang tak pernah habis, ketenangan Diana dalam menghadapi segalanya, dan semua kemewahan yang ia kira datang dari kerja kerasnya sendiri. Ternyata bukan miliknya. Ia hanya hidup di bawah bayang-bayang sang ratu yang kini berdiri tegak di hadapannya. Keheningan itu tak lagi terasa seperti udara, tetapi seperti beban yang menekan dada setiap orang yang hadir di taman itu. Bayu masih berdiri di tempatnya, matanya kosong, wajahnya pucat pasi. Tangannya yang gemetar terulur ke arah Diana, namun tak sampai. "Diana, hentikan! Tolong hentikan! Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Suara Bayu bergetar, setengah memohon, setengah takut. Diana menatapnya dingin. "Tidak tahu apa yang kulakukan? Kau salah, Bayu." Ia melangkah satu langkah lebih dekat, suaranya semakin tajam. "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Lalu, tanpa menunggu jawaban, Diana mengeluarkan ponsel sekali lagi. Nama lain muncul di layarnya, Pak Budi, Bank Prioritas. Bayu menelan ludah, ia mengenal nama itu. Pria yang selama ini mengurus semua fasilitas kartu kreditnya. Diana menekan tombol panggil. Suara ramah di seberang segera menjawab. "Selamat sore, dengan Budi di sini." "Selamat sore Pak Budi, ini Diana Prameswari." Nada bicara di seberang langsung berubah penuh hormat. "Oh, Ibu Diana, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu?" Diana menatap lurus ke arah Bayu. "Tolong blokir dan tutup semua kartu kredit tambahan atas nama Bayu Aditya. Kartu platinum, black card, semuanya. Efektif 5 menit dari sekarang." "Baik, Bu. Sedang saya proses," jawab suara itu cepat. Bayu seperti kehilangan napas. "Diana, jangan! Semua transaksi, semua rekeningku." "Itu bukan rekeningmu, Bayu," potong Diana datar. "Itu rekeningku yang kau gunakan untuk membeli gengsi." Telepon ditutup, dan dengan suara pelan tapi penuh kuasa, Diana berkata, "Selamat menikmati sisa limit gajimu, manajer Bayu Aditya." Desahan tertahan terdengar dari para tamu. Mereka tak tahu apakah harus kasihan atau kagum. Namun Diana belum selesai. Ia kembali membuka ponselnya. Kali ini menekan nama Rina, pengacaranya. "Halo Di, tumben kamu menelepon sore begini." "Aku butuh bantuanmu, Rin. Siapkan surat gugatan cerai atas namaku. Tergugat, Bayu Aditya. Alasan, kekerasan psikis dan verbal yang berkelanjutan. Aku ingin prosesnya dipercepat." Hening sesaat di seberang sana. "Kau serius, Di?" "Lebih serius dari sebelumnya," jawab Diana tanpa ragu. Setelah menutup telepon, ia berjalan perlahan ke arah Bayu. Suaminya menatapnya seperti pria yang sedang kehilangan dunia. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. "Diana, tolong, jangan lakukan ini." Namun Diana tidak menjawab. Tangannya terulur, merogoh saku jas Bayu, dan menarik keluar gantungan kunci mobil. Ia mengangkatnya tinggi, membiarkan semua orang melihat logo mobil mewah itu. Lalu, memasukkannya ke dalam tasnya sendiri. "Mulai malam ini, kamu tidak perlu pulang ke penthouse kita," katanya dengan suara rendah, tapi jelas. "Karena itu bukan lagi penthouse kita, itu penthouseku, dan kamu tidak lagi diterima di sana." Langkahnya pelan, tapi tegas ketika ia berbalik. Lalu, ia berhenti tepat di depan Ibu Lastri, yang masih terduduk lemas di kursi. Wanita tua itu gemetar, matanya berkaca-kaca, bibirnya terbuka, tapi tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Diana menatapnya lama, lalu berkata dengan nada kosong, "Mulai detik ini, uang bulanan 20 juta yang selalu Anda banggakan, berhenti. Rumah yang Anda tempati, cicilannya masih panjang, dan tanpa gaji anak Anda dari perusahaanku, aku ragu kalian bisa mempertahankannya." Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Semoga Anda menikmati kehidupan sederhana, kehidupan yang dulu Anda hina." Lalu Diana berdiri tegak kembali. Tanpa menoleh ke belakang, ia berjalan menuju pintu keluar taman.
Gaunnya yang ternoda masih menempel di kulitnya, namun kini noda itu tampak seperti simbol kemenangan. Dan ketika pintu besar itu tertutup di belakangnya, seluruh pesta ikut mati bersamanya. Musik berhenti, tawa lenyap, yang tersisa hanyalah isak tangis, tertahan dari dua orang yang dulu paling tinggi kepalanya, Bayu dan ibunya. Mereka berlutut di tanah, di bawah tatapan puluhan pasang mata yang kini menatap dengan campuran iba dan ketakutan. Karma baru saja datang, dan ia datang dalam wujud wanita yang mereka hina. Setahun berlalu. Waktu seakan menyapu bersih luka, tapi tidak bagi semua orang. Bagi sebagian, waktu adalah penyembuh. Bagi yang lain, seperti Bayu dan ibunya, waktu adalah hukuman panjang yang tak bertepi. Malam itu, di ballroom megah sebuah hotel bintang 5 di Bali, cahaya lampu kristal memantul di setiap sisi ruangan, menghadirkan kemewahan yang nyaris menyesakkan. Di atas panggung, seorang wanita berdiri anggun dalam balutan gaun sutra berwarna zamrud. Rambutnya disanggul rapi, senyumnya tenang, dan matanya memancarkan cahaya percaya diri yang luar biasa. Wanita itu adalah Diana Prameswari. Ia tidak lagi bersembunyi, tidak lagi menutupi siapa dirinya. Kini seluruh dunia mengenalnya sebagai Ratu Hotel yang mengubah wajah industri perhotelan di Asia Pasifik. Karena itu, ucapnya dalam pidato pembukaannya, Angkasa Group tidak hanya berinvestasi pada properti, tapi pada manusia, pada pengalaman, dan pada masa depan yang berkelanjutan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Para investor, direktur, dan kolega dari berbagai negara berdiri memberi penghormatan. Wajahnya terpampang di sampul majalah Forbes, edisi terbaru, dengan tajuk besar, Diana Prameswari, sang ratu yang lahir dari abu penghinaan. Setelah acara berakhir, Diana turun dari panggung disambut senyum hangat Pak Hartono, yang kini menjabat sebagai Direktur Regional. Pidato yang luar biasa, Ibu. Anda selalu berhasil menginspirasi kami semua. Diana tersenyum lembut. Terima kasih Pak Hartono. Semua ini juga berkat tim yang solid. Di antara tamu yang datang, Rina, pengacaranya sekaligus sahabat setianya, menghampiri dengan segelas anggur di tangan. Kau terlihat sangat bahagia, Di. Aku memang bahagia, jawab Diana tulus. Rina tersenyum kecil. Kau pernah dengar kabar tentang dia? Pertanyaan itu tidak perlu dijelaskan siapa yang dimaksud. Diana menatap jauh keluar jendela ballroom, melihat laut malam Bali yang berkilau tenang. Tidak sengaja, beberapa waktu lalu, Pak Hartono bercerita, katanya perlahan. Kamera kehidupan berpindah dari gemerlap pesta di Bali ke sudut gelap kota Jakarta. Di sebuah gang sempit, di depan rumah kontrakan kecil berdinding lembab, seorang pria berwajah letih menyapu jalan dengan seragam oranye. Tangannya kasar, kulitnya menggelap oleh matahari. Ia adalah Bayu, mantan manajer hotel yang dulu hidup dalam kemewahan. Setelah dipecat, namanya masuk daftar hitam industri perhotelan. Tak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ijazah yang dulu ia banggakan kini tak berarti apa-apa. Untuk bertahan hidup, ia menerima pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Setiap pagi, ia membersihkan sampah orang lain. Sampah dari gedung-gedung yang dulu mungkin pernah ia masuki dengan jas rapi dan senyum sombong. Dari dalam rumah, seorang wanita tua keluar perlahan dengan langkah gontai. Pakaiannya lusuh, rambutnya memutih. Ia membawa nampan berisi beberapa kue basah buatan sendiri untuk dijual ke tetangga. Dialah Ibu Lasri. Perhiasan yang dulu berkilauan di tubuhnya telah lama dijual. Teman-teman sosialitanya lenyap tanpa jejak. Rumahnya disita bank beberapa bulan setelah Bayu dipecat. Kini, hidupnya adalah sisa-sisa dari kesombongan yang dulu ia rawat dengan bangga. Bayu menghampirinya, mengambil satu kue, tanpa berkata apa-apa. Mereka makan dalam diam. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kemarahan, hanya penyesalan yang menggantung di udara. Sebuah bus kota lewat di depan gang kecil itu. Di sisi badan bus, terpampang iklan besar dengan wajah wanita tersenyum elegan. Wajah Diana Prameswari. Bayu menatapnya lama, sementara Ibu Lasri menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Wajah yang dulu mereka hina,
kini menatap mereka dari ketinggian, penuh cahaya, penuh kekuatan. Sebuah pengingat bahwa karma tidak pernah salah alamat. Malam itu, di penthouse-nya yang menghadap gemerlap kota Jakarta, Diana berdiri di balkon sambil memegang segelas teh hangat. Udara malam menyentuh wajahnya lembut. Ia memandang jauh ke Cakrawala, tempat lampu-lampu kota berpendar seperti bintang. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Ia telah memaafkan. Bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Karma tidak pernah lupa alamatnya, bisiknya pelan. Senyumnya muncul perlahan. Senyum seorang wanita yang telah melewati badai dan kini berdiri di puncak dunia, bukan karena balas dendam, melainkan karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Hidupnya kini adalah miliknya sepenuhnya. Dan langit malam Jakarta menjadi saksi bahwa dari luka terdalam bisa lahir kekuatan yang tak terkalahkan.